Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Victor H. Saragi. Jemaat, marilah berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihani kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 yang menyatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai ke 22 yang menyatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, 'Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan.' Aku akan menjawab dia, 'Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.' Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat tersebut paling tidak ada dua pasang kata kunci, yaitu antara dasar dan harapan, dan yang kedua bukti dan yang tidak terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila seseorang mempunyai harapan atau keinginan atau cita-cita, pastinya ia harus mempunyai dasar dari harapan tersebut. Misalnya seorang anak bercita-cita ingin menjadi insinyur, jadi dasar atau modal yang harus ia punya adalah dia harus menyukai pelajaran matematika. Bukan hanya sekedar menyukai, mungkin harus menguasai, ya. Jadi dengan dasar itu dia berharap dapat mencapai cita-citanya sebagai insinyur. Begitu juga antara bukti dan tidak terlihat. Di dalam sebuah pengadilan, apabila tidak ada bukti, maka kesalahan seseorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman. Begitu juga istilah pada saat ini, apabila ada orang yang menceritakan sesuatu kepada temannya mungkin, maka temannya bisa jadi berkata, mana buktinya? No picture hoax, katanya. Ya, jadi iman merupakan dasar dari setiap harapan atau cita-cita kita, sekaligus juga bukti dari keberadaan sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal budi manusia. Bila seumpama ada seorang datang ke dalam sebuah acara, sebutlah acara perayaan atau pesta Natal, yang biasanya di akhir acara akan diundi door prize. Nah,
Orang ini datang dengan pakaian sebagaimana orang ingin datang ke pesta, tapi ia juga membawa sebuah tas yang besar, ya, tas yang besar. Dan ketika ia sampai ke tempat acara, ada teman yang bertanya, "Untuk apa itu kamu bawa tas-tas besar?" Nah, dia bilang, "Saya membawa tas ini untuk membawa pulang hadiah door prize," katanya. Nah, temannya bingung dan bertanya kembali, "Oh, kamu yakin banget bakal dapat door prize gitu? Acara aja belum dimulai gitu." Namun dia berkata bahwa dia sangat yakin, dan dia tegaskan kembali bahwa dia itu punya iman. Itu katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah seperti itu yang dimaksud beriman? Sayangnya banyak orang percaya kadang seperti contoh cerita tadi. Mereka berkata, "Saya beriman dan Tuhan pasti akan berikan ini dan itu." Padahal Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Akhirnya mereka kecewa dan kepercayaan mereka memudar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dalam konteks kekristenan adalah sikap seseorang yang melepaskan segala sesuatu, entah itu kemampuannya, usahanya, atau modalnya untuk mendapat keselamatan, entah itu kebajikan, kesejahteraan, atau hal-hal yang baik lagi, lalu sepenuhnya mengandalkan atau mendasarkan harapannya itu kepada Tuhan dan mengakui bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Intinya iman Kristen adalah kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Habel dalam pembacaan tadi memusatkan hatinya, bahkan hidupnya pada Tuhan saat ia memberikan persembahan. Ia lakukan dengan sepenuh hati sehingga apa yang ia persembahkan berkenan bagi Allah. Karena iman pula Henokh dikatakan hidup bergaul akrab dengan Allah dan terangkat supaya ia tidak mengalami kematian pada umumnya. Karena iman pula Nuh mendengar dan melakukan perintah Allah dengan membangun bahtera yang besar. Padahal ia sendiri mungkin belum pernah tahu apa itu banjir, atau mungkin belum pernah melihat ada bahtera yang demikian besar. Namun Nuh tetap percaya dan melakukan, sehingga iman Nuh itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan banyak lagi contoh-contoh selanjutnya dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, para nabi dan lainnya yang hidup beriman kepada Allah. Mereka percaya atas setiap perkataan dan janji Tuhan, dan Tuhan pun memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kitab Ibrani 11 ini, khususnya ayat 1, ini menjadi ayat yang sering diulang-ulang atau semacam ayat hafalan bagi para peserta katekisasi? Karena iman yang dijelaskan dalam ayat inilah yang membedakan ajaran Kristen dengan ajaran atau keyakinan agama lain. Bila agama atau kepercayaan lain menitik beratkan atau memperhitungkan kelakuan, perbuatan baik, bagi kekristenan imanlah yang menjadi inti atau dasar seseorang berkenan kepada Tuhan. Seperti ayat 6 pembacaan kita tadi berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Kemudian melihat begitu pentingnya iman ini bagi orang percaya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa hidup beriman dengan benar. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Apakah kita yang tiap minggu ke gereja mendengarkan firman Tuhan kemudian otomatis dikatakan beriman dengan benar? Beriman adalah percaya akan setiap firman Tuhan dan segala perkataannya dan janjinya, bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi benar-benar mengerti firman Tuhan dengan urut, tidak lompat-lompat semau kita. Kita membaca Alkitab, mempelajari setiap firman untuk dapat menemukan janji-janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Selanjutnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Di dalam Sabda Bina Umat pagi ini diberi judul Iman yang Hidup. Hidup beriman bukan sekedar kita bisa mengerti firman Tuhan dan meyakini janji-janjinya di dalam hati kita. Ada satu contoh kisah dalam Alkitab yang cukup singkat, namun menurut saya dapat memperlihatkan bagaimana iman yang hidup itu. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30 diceritakan tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini sudah habis hartanya untuk membiayai pengobatannya. Namun dikatakan dalam Markus pasal 5 bahwa penyakitnya malah semakin parah. Sampai akhirnya perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, lalu ia berkata, hanya dengan menyentuh jubahnya saja aku akan sembuh. Kemudian ia bertindak dengan menerobos kerumunan yang ada di sekitar Yesus dan berusaha menjamah jubah Yesus. Jadi dari cerita ini kita melihat bahwa iman si wanita ini dari ia mendengar tentang Yesus dan ia percaya sehingga ia mampu berkata bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya saja aku akan sembuh. Dan bukan saja sampai di situ, ia bertindak, ia menerobos kerumunan yang ada di sekitar Yesus dan ada usaha di mana dia menjamah jubah Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita yakin akan firman Tuhan, mengimani setiap janji dan perkataannya, iman yang ada dalam diri kita ini harus kita tampilkan lewat perkataan dan perbuatan. Nah, selanjutnya, apakah dengan kita mengucapkan pengakuan rasuli di tiap ibadah dengan sikap yang sempurna, itu sudah dikatakan kita beriman dan mengucapkannya itu dalam perkataan? Mungkin bahkan ada juga yang bilang, saya bukan hanya hafal pengakuan iman rasuli, bahkan saya juga mengucapkan pengakuan saya itu lewat nyanyian. Saya anggota vokal grup sektor, anggota paduan suara jemaat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan di sini adalah perkataan juga perbuatan dari orang yang beriman yang sejalan dengan imannya itu. Kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus dan juga kepada orang-orang Kristen lainnya yang pada sekitar tahun 67 Masehi itu sedang mengalami tekanan dan penderitaan. Penulis kitab ini menguatkan mereka dengan memberi contoh banyak tokoh-tokoh yang apabila kita baca keseluruhan pasal 11 ini, banyak nabi-nabi dan pahlawan-pahlawan iman yang juga mengalami aniaya dan menderita dalam hidup beriman mereka. Namun itu tidak menggoyahkan iman mereka dan mereka tetap berbuat seturut dengan firman Tuhan, sebab mereka hidup dengan mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bukan kepada tanah perjanjian yang ada di dunia ini, tetapi tanah perjanjian yang sedang dipersiapkan Yesus di sorga. Begitu pula bagi kita yang hidup saat sekarang ini, di mana pandemik COVID-19 ini menambah kehidupan dunia ini yang sudah sulit, semakin sulit. Yang dialami semua orang tidak terkecuali orang percaya. Di mana sebelum pandemi saja sudah susah katanya, apalagi ditambah dengan pandemi ini yang mungkin yang baru pertama kali kita alami sepanjang hidup kita. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, seharusnya tantangan dan penderitaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kita melihat juga dalam pembacaan tadi bagaimana Nuh melakukan apa yang Allah firmankan kepadanya, walaupun Nuh juga belum tahu apa itu air bah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu juga kalau kita baca di ayat 8
tentang Abraham pergi dari tanah kelahirannya ke tempat yang sama sekali ia belum tahu di mana letaknya, bagaimana situasinya. Dan demikian juga bagi kita orang percaya, keadaan seperti sekarang ini yang baru kita alami, pandemi ini selama hidup kita, ini tidak membuat iman kita menjadi lemah. Karena kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, iman akan menunjukkan langkah-langkah yang tepat, apa yang harus kita lakukan di dalam ketidaktahuan atau ketidakpastian di saat-saat sekarang ini. Beriman bukan berarti kita pasrah kepada Tuhan atas apa yang akan terjadi tanpa berbuat apa-apa. Pasrah sendiri sebenarnya adalah sebuah usaha, tetapi yang Tuhan inginkan agar iman kita hidup dan tetap berbuah di dalam kondisi apapun. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi kita, tapi kita mengimani bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia saat ini tidaklah menghancurkan atau menggoyahkan iman kita, tapi tantangan dunia ini justru memancing atau memperlihatkan iman kita yang sebenarnya. Seperti apa kualitas iman kita akan nampak di dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa sekarang ini. Tekanan dalam hidup memang tidak terelakkan, tapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Saya ulangi kembali, tekanan dalam hidup memang tidak terelakkan, tapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman dan tetap mampu bersyukur atas apa yang terjadi, apa yang kita alami, atau kita jadi berdiam diri dan pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini, apakah kita tetap dapat terus berkata-kata seturut dengan iman kita, yaitu tetap mengucapkan kata-kata yang sopan, berkata jujur, berkata-kata yang menguatkan sesama, berbicara hal-hal yang baik, memberi semangat dan penuh pengharapan, dan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya kapanpun atau bagaimanapun situasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ataukah dalam situasi seperti sekarang ini perbuatan kita dapat tetap sejalan dengan iman kita atau tidak? Seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi, kalau kita bayangkan harta bendanya sudah habis untuk berobat, namun tak kunjung sembuh. Tapi saat ia mendengar tentang juru selamat, tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan, ia percaya dan berusaha, walaupun harus menerobos kerumunan yang ada di sekitar Yesus dan berusaha menjamah jubah Yesus. Kita bayangkan posisi seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Tubuhnya pasti sangat lemah dan gerakannya sangat lambat, seperti kita tahu penderita anemia pada umumnya. Namun karena imannya, ia memperoleh kekuatan dan semangat untuk bertemu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habel memperlihatkan kualitas imannya, bersungguh-sungguh dalam mengucap syukur kepada Allah sehingga persembahannya berkenan di hadapan Allah. Abraham juga tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, walaupun itu harus mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban bakaran. Kita tahu Ishak adalah sesuatu yang amat berharga bagi Abraham. Kita juga ingat bagaimana cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan dari apa yang ia miliki. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi itu adalah semua dari yang ia punya. Jadi Bapak Ibu, mengucap syukur, memberi persembahan sepertinya memang hal yang biasa bagi orang Kristen. Namun apakah hati kita bersungguh-sungguh dalam memberikan ungkapan syukur? Itulah yang menjadi pertanyaan. Apalagi di saat-saat yang kata orang sulit seperti sekarang ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman menyaksikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Dalam iman kita mengakui bahwa hidup kita mulai dari lahir sampai sekarang ini adalah sebagai bukti Tuhan ada dan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Itu adalah pengakuan iman kita. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung di sini adalah simbol dari rintangan atau tantangan. Namun ada kalanya Tuhan menginginkan gunung itu tidak bergerak. Ia menginginkan kita untuk dapat menaklukkan gunung atau rintangan dalam hidup kita. Bagi pencinta alam, kepuasan mendaki gunung adalah pada saat mereka sampai di puncak, di mana mereka bisa melihat pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk dan segar. Itulah yang memuaskan hati seorang pencinta alam. Bagi kita, saat akhirnya kita harus mendaki gunung, dalam artian kita harus menghadapi tantangan dalam hidup ini yang Tuhan izinkan ada di depan kita, keindahan kasih Tuhan akan kita rasakan pada saat kita berhasil menaklukkannya. Semakin tinggi kita mendaki, semakin luas jangkauan pandangan kita, semakin kita tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam Mazmur pasal 55 ayat ke-22 berkata, "Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Atau kalau pakai bahasa film zaman sekarang, Tuhan berkata, "Bebanmu itu berat, biar aku saja." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi mengingatkan kita melalui perikop ini adalah bagaimana beriman seperti Henokh. Ia bergaul akrab dengan Allah seperti layaknya seorang sahabat. Henokh mengenal Allah, Allah juga mengenal dirinya, dan Henokh sangat mempercayai sahabatnya atau Allah dan tahu bagaimana isi hati Allah. Dan biarlah kita juga terus memupuk iman kita untuk dapat makin mengenal Allah, beriman dengan sungguh kepadanya, dan dengan bantuan Roh Kudus iman kita menjadi iman yang hidup, yang dapat memampukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat seturut kehendak Allah, sambil menantikan satu janji Allah untuk digenapi, yaitu langit dan bumi yang baru, yang menjadi tujuan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan di awal minggu ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang membantu kami oleh bantuan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh semakin beriman kepadamu, bukan hanya di dalam keyakinan, juga di dalam perkataan dan perbuatan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berkati mereka terlebih di masa pandemi ini, agar pemerintah kami boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Berkati juga persatuan dan kesatuan bangsa kami, agar kami hidup bermasyarakat tetap dalam persatuan, penuh kerjasama yang baik dan toleransi yang baik. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah-pemerintah lain di dunia ini yang mengalami pandemi yang sama. Kiranya juga Tuhan berkati para ahli, agar boleh dapat menemukan vaksin atau obat yang tepat untuk mengobati virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkatilah kami sebagai persekutuan, agar walaupun di dalam masa pandemi ini terbatas di dalam kami bersekutu, biarlah kami sebagai pribadi juga boleh tetap menjalankan kasih pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di sekitar tempat kami tinggal, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus di GPB Torsina ini, para presbiter mulai dari pendeta, penatua diaken, juga para pengurus pelkat, panitia dan komisi, karyawan kantor. Tuhan berkati, agar tetap kami penuh dengan semangat melayani Engkau di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat GPB Torsina, untuk mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan berkati upaya pengobatan dengan makanan dan minuman serta obat-obatan, agar semuanya itu boleh membawa kesembuhan. Kami berdoa juga buat para orang tua kami lanjut usia yang ada di GPB Torsina. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka hari lepas hari, walaupun tubuh mereka sudah semakin lemah, tapi tetap Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Tuhan berikan sukacita, agar mereka tetap merasakan kasih Tuhan, mereka tetap bersukacita menjalani hidup hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami di tengah pandemi ini, di mana mereka harus belajar di rumah. Kiranya tetap Tuhan memberikan semangat di dalam mereka belajar, agar mereka juga tetap boleh bersukacita di masa kecil mereka, sehingga
mereka juga boleh tumbuh menjadi anak-anak kesukaan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, juga di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa juga buat warga jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati sukacita yang mereka rasakan di usia yang baru yang Tuhan berikan, agar mereka semakin mengucap syukur di dalam tingkah laku mereka menjalani hari-hari ke depan, hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa yang baik, masih banyak doa-doa yang ingin kami panjatkan, tapi kami mengetahui bahwa Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami. Untuk itu segala kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat.
Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.